Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bebas dari Judi. Indonesia, negara kita, hari-hari ini digemparkan oleh maraknya judi, terutama judi online. Tahun 2023 yang lalu diperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk orang-orang berjudi secara online 327 triliun, saudara. Dan tahun ini lebih dahsyat. Triwulan pertama, maksudnya Januari, Februari, Maret, dari tahun 2024, angkanya mencapai 600 triliun. Jadi uang yang disetorkan untuk judi online itu 600 triliun. Padahal bandar nggak pernah kalah, saudara. Karena melalui cara sistem teknologi tertentu, bandar selalu menang. Mungkin yang dibagikan kepada orang yang masangnya itu paling 10%, 90% diambil, saudara. Dan 600 triliun itu setara dengan biaya 4 kali pemilihan umum di Indonesia. Dengan 600 triliun kita bisa membangun 5 kereta cepat. Aduh, Indonesia akan sangat makmur. Hanya dalam 3 bulan loh, saudara. Bayangkan. Dan dengan 600 triliun kita bisa bikin IKN, Ibu Kota Nusantara. Yang biayanya saya dengar 466 triliun. Itu juga kesulitan karena investor masih sangat terbatas. Orang judi 3 bulan 600 triliun. Oh, sisanya masih banyak itu untuk bikin IKN. Dan yang kena judi online ini hampir 4 juta orang di Indonesia. Provinsi terbanyak Jawa Barat. Kemudian Jakarta dan seterusnya. Transaksi dari judi online ini mayoritas 100.000 ke bawah. Ini artinya apa? Pemainnya itu banyak masyarakat kecil di kampung-kampung. Udah duit susah, main judi online juga. Jadi kalau misalnya mereka punya duit, yang dibeli 2, rokok sama judi online. Waduh, merugikan sekali hal ini, saudara-saudara. Dan dana dari judi online, karena online itu kan berarti tidak terbatas di Indonesia. Itu tersebar dananya itu disedot ke sekitar 20 negara di dunia. Terutama Filipina, Kamboja, dan negara-negara yang lain. Dan lebih miris lagi, dalam penelitian bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif di Indonesia, anggota DPR di pusat, anggota DPRD di daerah, main judi online. Gimana negara kita bisa maju, saudara? Kita berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bagi bangsa itu. Lebih miris lagi, dalam penelitian oleh pihak berwenang, 80.000 anak kecil di bawah 10 tahun bermain judi online di Indonesia. Wah, ini bukan main. Ini menimbulkan masalah ekonomi, baik pribadi dan juga bangsa. Kalau uangnya tersedot, ya bangkrut negara kita, saudara sekalian. Krisis ekonomi akan terjadi. Itu juga akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT bisa terjadi. Kriminalitas bisa muncul. Saudara dengar berapa waktu yang lalu ada seorang istri di Mojokerto membakar suaminya sampai mati. Padahal keduanya anggota polisi loh, saudara. Gara-gara apa? Uang gajian dari si pria ini dihabiskan bukan untuk diberikan kepada istrinya yang masih punya anak kecil-kecil, 3 orang. Tapi untuk judi online. Wah, saking emosi sesaat. Maka dibakar itu suaminya. Ya. Mungkin gak sengaja atau gimana, tapi akhirnya istrinya trauma, menyesali hal tersebut, tapi ya percuma, suami sudah mati dan dia diancam hukuman 15 tahun penjara. Sekarang saya mulai dengan definisi dan bentuk judi. Judi adalah suatu usaha atau permainan di mana orang-orang mempertaruhkan uangnya dengan harapan untuk mendapatkan jumlah uang yang lebih besar. Bentuknya bermacam-macam, ada main kartu, lotre, ada mesin jackpot, gerning, begitu ya. Kalau beruntung, dapat uang banyak. Tapi kebanyakan ya uangnya masuk ke mesin jackpot itu dan nggak balik. Juga di dalam bentuk olahraga, misalnya kalau musim kompetisi bola, banyak orang judi bola.
Main bulu tangkis saja bisa dipakai judi. Atau yang lain-lain ya. Kadang-kadang ada orang iseng, itu temennya sedang hamil. Ayo taruhan 1 jutaan. Anaknya laki atau perempuan. Waduh saudara-saudara. Bahkan kalau orang udah kecanduan judi, dia ke gereja hari Minggu. Ini orang Kristen tapi nggak bertobat nih. Dia udah ngomong sama temennya, ayo bertaruh. Berani nggak 100 ribuan? Pendeta khotbah ayat yang pertama dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya perjanjian lama, kamu perjanjian baru. 100 ribu ya. Saudara-saudara ini udah kecanduan namanya. Dan salah satu bentuk lainnya yang sekarang marak adalah judi online. Kita lihat sekarang apa ciri utama judi itu sih? Yang pertama, dalam judi ada unsur spekulasi atau untung-untungan. Sehingga orang kalau sudah memasang misalnya lewat nomor atau memegang satu permainan, satu kontingen yang melakukan pertandingan, wah mereka optimis sekali untuk menang. Tapi ini optimisme yang semu ya. Masalahnya kalau kalah nggak kapok-kapok juga begitu. Unsurnya spekulasi, untung-untungan. Kedua, keuntungan seseorang itu didasarkan pada kerugian orang lain. Jadi orang judi, saya untung, Anda rugi. Anda untung, saya rugi. Jadi tidak adanya goodwill, niat baik terhadap rekan yang melakukan perjudian itu. Hanya ingin mengeruk keuntungan bagi dirinya. Yang ketiga, ciri utama judi adalah ingin hasil banyak, cepat dan gampang. Makanya orang malas kerja, maunya judi aja saudara. Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nggak ada orang kaya karena judi, saudara. Karena ini uang panas. Harta yang diperoleh dengan cepat akan segera berkurang. Makanya bahaya sekali untuk kita bermain judi. Nah sekarang kita akan lihat pandangan Alkitab secara ringkas tentang judi itu bagaimana. Sebetulnya istilah judi tidak ada di dalam Alkitab. Tapi prinsip tentang hal ini dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab. Alkitab menentang perjudian. Nah, agar kita tidak tergiur oleh tawaran manis dan jatuh di dalam dosa, dan kita juga dapat menolong mereka yang terjerat dalam ikatan ini, sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa diri kita ini bukan milik diri kita sendiri, tapi milik Tuhan. Termasuk harta milik kita adalah titipan yang Tuhan titipkan untuk kita kelola dengan bertanggung jawab. Bukan untuk dimainkan dalam judi. Untuk mendapatkan uang, tidak semua cara dihalalkan. Ada cara halal, misalnya bekerja, berdagang, mendapatkan warisan, menerima pemberian. Itu adalah cara mendapatkan uang yang halal. Tapi ada hal yang sifatnya haram dan kotor yang dilarang, termasuk judi. Uang haram misalnya hasil pelacuran itu tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ulangan 23 ayat 18 berkata, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi ada saudara persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk mencuci uang. Oh pokoknya aku judi, kalau aku menang nanti perpuluhan aku kasih untuk Tuhan. Supaya saya tidak berdosa kepada Tuhan. Nggak bisa saudara. Judi bertentangan dengan iman Kristen. Kita beriman kepada Allah yang memberkati kita lewat usaha yang baik, yaitu pekerjaan. Tapi tidak boleh menyerahkan nasib kita kepada benda mati, kepada dadu, kepada kartu, atau kepada permainan yang melibatkan binatang. Misalnya pacuan kuda, adu ayam, atau manusia. Judi bola, kesebelasan A lawan kesebelasan B. Judi bukan iman. Bahkan kalau saudara berdoa dulu sebelum engkau masang nomor tertentu dalam perjudian itu bukan tindakan iman. Tapi untung-untungan. Dan ini adalah sikap tak bertanggung jawab karena potensi-potensi yang positif dan perlu dikembangkan itu diabaikan. Allah ingin manusia bekerja. Sedangkan judi menyebabkan manusia itu jadi santai-santai, spekulatif, dan melakukan sesuatu yang tidak produktif. Jika demikian, apa akibatnya judi?
ada banyak akibat buruknya, saudara. Yang pertama itu akan menimbulkan masalah sosial. Meliputi keluarga, keluarga jadi tegang, utang jadi menumpuk. Saya ingat dulu ya ada lagu lama dinyanyikan oleh penyanyi Muhsin Alatas namanya. Dia bilang gini, aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi, banyak hutangku karena judi, judi yang membawa aku mati, mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang, anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Saya nggak tahu saudara masih ingat gak, ini sudah lama banget. Tapi kata-katanya benar. Gara-gara judi, bukan hanya diri kita. Istri jadi korban, anak-anak jadi korban, kita jadi malu. Saudara, jadi masalah sosial dialami oleh keluarga. Kemudian kriminalitas akan meningkat. Orang kalau nggak punya duit mencuri, memeras, korupsi. Bahkan kalau kita tadi dengar ceritanya peristiwa di Mojokerto itu gara-gara judi online, istri membunuh suaminya, saudara. Karena kesel. Lagi pula negara akan mundur. Mana bisa maju kalau rakyatnya berjudi begitu. Orang suka berjudi tidak berminat terhadap pekerjaan dan menyebabkan produksi akan menurun. Ada satu penelitian di Inggris, produksi akan merosot sekitar 20% pada hari di mana ada pacuan kuda berlangsung. Karena orang masang berjudi kuda mana yang paling menang. Sehingga ini akan sangat merugikan. Akibat negatif lainnya adalah merusak watak dan akhlak seseorang. Orang itu akan menjadi orang yang kejam kalau dia berjudi. Kenapa? Karena dia bersukacita di atas penderitaan orang lain. Dia untung dari keringat, air mata, dan darah orang lain. Dia dapat untung dengan istilahnya mencekik kehidupan orang lain. Pada hakikatnya judi kan merampas nafkah orang. Jiwa persahabatan dan pergaulan menjadi rusak karena orang berjudi egois. Semua uang orang bisa ditarik untuk dirinya sendiri. Kemudian akhlak kita rusak karena serakah. Ingin cepat kaya dengan cara mudah. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ingat saudara, kalau saudara ingin cepat-cepat kaya gara-gara judi, engkau tidak akan lepas daripada hukuman. Saudara, ada banyak orang menghalalkan cara berbohong, menipu, memeras orang. Akarnya apa? Tamak, serakah. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah banyak orang meninggalkan iman dan melakukan banyak dosa. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Bukan berhala patung biasa, tapi berhala mamon, roh materialisme. Itu yang merusak hidup kita. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau saudara berjudi, kan serakah tuh. Kalau bisa masang sedikit dapat yang banyak. Uang orang bisa kita keruk semuanya. Ini sama dengan penyembahan berhala, mamon. Dan orang kalau lagi judi, kalau menang dia nyesel. Bukannya bersyukur, nyesel. Aduh, kalau tahu gitu saya taruh pasangan yang uangnya lebih banyak, aku dapat lebih besar lagi. Tapi kalau kalah, lebih nyesel lagi, saudara-saudara. Lagi pula ini menyebabkan kita jadi orang malas. Karena kita inginnya jalan pintas. Dapat duit gampang melalui judi. Tidak kerja, ingin mendapatkan untung yang besar. Lihat firman Tuhan dalam Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi saudara harus bekerja, istilahnya berkeringat, berusaha keras untuk mendapatkan makanan yang merupakan berkat untuk kita nikmati. 2 Tesalonika 3:10.
juga menyatakan barang siapa tidak mau kerja, janganlah dia makan. Makanya Tuhan ingin kita kerja secara produktif. Dan makan dari hasil keringat sendiri dan berkat Tuhan. Tapi kalau judi, maunya makan besar dari hasil keringat orang lain. Adalah bodoh kalau kita melakukan perjudian. Karena berarti kita mengutamakan meja judi daripada meja kerja. Meja judi daripada meja makan yang saudara peroleh dengan kerja. Berpeluh, berkeringat, tapi engkau menikmati semuanya sebagai berkat Tuhan. Orang yang selalu ada di meja judi, pulangnya juga malam, tugasnya terbengkalai, marah-marah, keluarganya berantem. Oh saudara, jangan utamakan meja judi. Lebih baik meja kerja, di mana engkau produktif dan meminta berkat yang halal, yang berasal daripada Tuhan. Yang keempat, orang yang berjudi itu sebetulnya terikat dosa. Ada yang sekarang secara kejiwaan disebut sebagai gambling disorder. Jadi ada masalah kejiwaan karena sudah terikat dengan judi. Oh, pikirannya judi, pikirannya selalu ada pada perjudian tersebut. Apalagi judi online itu lebih gampang kan. Kalau orang dulu judi perlu pergi ke tempat perjudian, perlu cari teman. Atau ada orang yang sampai perginya ke Singapura, ke Makau, ke Genting, ke Las Vegas. Sekarang nggak perlu saudara, di rumah saja, di kamar. Kelihatannya sedang aman-aman, istrinya bilang, oh di kamar aja. Berdoa kali. Oh berdoa apanya saudara, main judi online. Dan dasarnya mengapa dia terikat oleh dosa, sampai akhirnya gambling disorder, ada penyakit mental ini. Karena cinta mamon itu, dia terikat, dia penasaran. Dan terpusat dengan lingkaran setan yang tak henti-hentinya. Main judi terus. Ada yang bilang, saya sih sebetulnya cuma iseng-iseng doang. Cuma saya batasi aja ya 100.000 rupiah. Ya 500.000 lah paling besar. Iseng. Ya happy-happy saja. Saudara, setan itu nggak menunggu saudara percaya. Setan itu akan masuk ketika engkau memberi kesempatan. Makanya firman berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Iseng itu adalah cara iblis untuk menyebabkan dia mulai mempengaruhi hidup saudara. Mulanya iseng, kecil-kecilan. Tapi lama-lama agak besar, lama-lama jadi besar. Dan Tuhan tidak membedakan dosa besar dan dosa kecil. Ini adalah ikatan setan. Sehingga kita lupa diri, lupa keluarga, lupa segalanya. Karena iblis telah membelenggu kehidupan kita. Nah, jika demikian yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa bebas dari judi ini? Saudara, intinya kita harus sadar bahwa itu adalah ikatan dosa. Dan harus sungguh-sungguh bertobat dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau engkau tidak sadar ini dosa yang dibenci oleh Tuhan, maka engkau tidak ada keinginan untuk melepaskan diri. Tapi dosa mengakibatkan maut. Yesaya 33 ayat 11. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan ingin saudara bertobat. Tuhan tidak mau saudara mati. Mati secara rohani, mati secara jasmani. Mati tumpu perasaanmu kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada keluarga yang seharusnya saudara lebih perhatikan. Ayo berhenti dari dosa ini. Judi akan merusak kesehatan saudara. Kesehatan spiritual saudara. Gimana saudara bisa sungguh-sungguh hidup intim dekat dengan Tuhan kalau engkau terikat oleh perjudian? Ini akan merusak kesehatan mentalmu. Engkau jadi orang yang terikat seperti dalam lingkaran setan yang gak bisa lepas. Lepas sebentar, masuk lagi dalam jerat tersebut. Dan juga merusak kesehatan fisik. Apalagi kalau dilakukan malam-malam. Berjam-jam. Matamu rusak. Uangmu juga habis. Kesehatanmu juga akan terkikis. Makanya bertobat saudaraku.
ketika Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan untuk kita bertobat. Perlu doa sungguh-sungguh, menangis di hadapan Tuhan, meminta Tuhan lepaskan aku, agar Roh Kudus melepaskan diri kita dan kita kuat menghadapi keinginan daging. Ayo beri makan perkara-perkara rohani dalam hidup kita, jangan keinginan daging. Ada hamba Tuhan bilang gini, di dalam hati kita itu ibaratnya ada 2 ekor burung. Burung gagak hitam sama burung merpati putih selalu bertengkar. Yang menang siapa? Yang diberi makan paling banyak. Kalau gagak hitam dikasih makan, merpati putih kalah. Tapi kalau merpati putih dikasih makan lebih banyak, gagak hitam yang kalah. Kalau saudara tiap hari, aduh, kerjaan cuma judi, mikirin judi, ya kehidupan rohani kalah. Tapi kalau saudara mulai hari ini membangun kehidupan doa, bangun pagi jangan mikir judi, mikir doa, baca firman, rajin ke gereja, ikut kelompok sel, minta nasihat dari saudara-saudara seiman, manusia rohmu diperkuat, itu lama-lama gagak hitam itu keinginan dosa itu makin melemah dan akhirnya kalah. Kita perlu minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita kuat mengatasi keinginan daging. Karena kalau Tuhan mengingatkan kita, tujuannya baik supaya saudara menjadi anak yang berkenan kepada Dia dan hidupmu juga bahagia. Pada intinya judi bertentangan dengan pikiran dan jiwa Kristus. Karena pikiran dan jiwa Kristus itu rela berkorban bagi orang lain. Penuh dengan kasih. Beda sekali dengan orang yang berjudi. Judi adalah di bawah derajat ajaran kekristenan. Jahat di mata Tuhan. Saudara ingat tidak, waktu Yesus disalib, prajurit-prajurit Romawi membuang undi untuk memperebutkan siapa yang bisa mendapatkan jubah Yesus atau pakaian Yesus. Saudara tahu, Yesus lagi sekarat mau mati. Untuk siapa? Untuk keselamatan manusia berdosa. Termasuk untuk prajurit-prajurit Roma tersebut. Tapi mereka nggak peduli. Yang mereka mau adalah keuntungan, pakaian, sesuatu yang memuaskan ego mereka, saudara. Saudara tahu, orang yang berjudi itu nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama keluarga, nggak peduli pada hal yang lain. Dia maunya menang aja, saudara. Saya percaya kita tidak boleh bersikap seperti prajurit Roma yang nggak peduli kepada Yesus dan membuang undi untuk mendapatkan pakaiannya. Tapi kita harus tersungkur di bawah kaki salib dan berkata, Tuhan ampunilah saya orang berdosa, selamatkan saya. Nah, jika saudara terikat, jika perlu saudara minta bantuan konselor. Mungkin itu pemimpin kelompok sel atau rohaniwan di gereja saudara. Orang yang bisa mengkonseling saudara, menuntun saudara dari waktu ke waktu. Dan juga perlu saudara seiman yang bisa menjaga Anda. Maksudnya ketika saudara memang mau lepas dan kemudian satu kali engkau ada godaan untuk berjudi, saudara telepon. Saudara langsung bilang, aduh saya godaannya begitu luar biasa. Dan rekan seimanmu menjaga engkau, mungkin mendampingi saudara. Dan kepada orang ini saudara harus memberikan pertanggungjawaban apabila kita ada godaan supaya kita bisa menang. Ayo saya temenin kamu, saya datang ke rumah kamu, jangan judi. Ayo saya ajak kamu ngobrol sama-sama, sharing sama-sama. Kalau saudara punya rekan seiman yang bisa saling menguatkan, oh luar biasa. Saudaraku, ayo gunakan waktu yang Tuhan berikan secara produktif untuk menghasilkan hal yang bermanfaat. Kalau mau kaya ya jangan judi, tapi kerja dengan baik, kerja rajin, kerja cerdas, minta hikmat dari Tuhan, berdoa supaya Tuhan membuka tingkap berkat untuk saudara, sehingga berkat itu datang melalui pekerjaan, usaha yang halal dan bukan lewat judi. Ini doa saya supaya bangsa Indonesia dipulihkan. Oh berat sekali ini masalah judi, terutama judi online. Hanya dalam 3 bulan di tahun ini 600 triliun habis tersalur melalui judi online. Ini sungguh menghancurkan bangsa kita, saudara. Ayo kita minta kemurahan hati Tuhan supaya Tuhan membebaskan bangsa kita dari perjudian. Membebaskan diri kita dari kebiasaan yang buruk ini.
Kiranya Tuhan memberikan anugerah sehingga kita lebih mencintai kejujuran, kerja keras, produktivitas daripada spekulasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba sudah berbicara tentang bahaya judi. Tuhan menentang perjudian. Kalau ada di antara kami yang kadang melakukan hal ini, mungkin kecil-kecilan, iseng-iseng, tapi kami tahu bahwa kami tidak mau melukai hati Tuhan, bahkan untuk yang iseng-iseng, yang kecil-kecil. Bebaskan kami dari segala ikatan dosa. Biar uang yang ada kami gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Daripada untuk judi, lebih baik untuk keluarga. Daripada untuk judi, lebih baik untuk mengembangkan pekerjaan. Daripada untuk judi, lebih baik kami tabur di ladang Tuhan. Untuk orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Sehingga Engkau disukakan melalui hidup kami. Tuhan, sadarkan kami. Engkau adalah owner, pemilik kehidupan kami. Kami hanyalah manajer, pengelola. Kami tidak mau pada hari penghakiman itu Engkau murka kepada kami karena kami tidak menghargai harta yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Karena kami menghambur-hamburkannya di meja judi atau melalui judi online. Tapi kami mau mempertanggungjawabkan setiap sen, setiap rupiah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lepaskan kami Bapa. Kalau ada anggota keluarga kami yang terikat dalam nama Yesus, segala kuasa ikatan setan kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan memberikan kebebasan yang sejati kepada kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.